Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya podcast Adult Talk. Hari ini saya kedatangan tamu dengan Ahmad Saifullah sebagai owner dari Sarung Anak Nangkep. Baiklah, kita akan memulai sesi pertama dari podcast ini. Kita langsung saja ya. Boleh cerita sedikit apa itu sebenarnya Sarung Anak Nangkep? Jadi Sarung Anak Nangkep ini usaha yang bergerak di bidang pembuatan dan penjualan sarung khas Aceh, di mana kita membuat sarung ini beda dari yang lainnya. Jadi kita memasukkan motif dan budaya-budaya Aceh di sini. Jadi kesan dari sarung ini tuh beda dari sarung-sarung yang lainnya. Baik, menarik sekali bukan? Lalu bagaimana awal mula usaha ini terbentuk? Jadi kita melihat di daerah Aceh ini kan banyak kali Muslim ya. Rata-rata penduduknya itu Muslim. Jadi kita juga lihat warganya itu sering kali memakai sarung, baik itu ibadah, kegiatan adat atau dalam kehidupan sehari-hari lah. Itu banyak kali dipakai sarung. Jadi sini kita berinovasi membuat sarung itu berbeda dari yang lainnya, yaitu memasukkan budaya-budaya dan motif dari Aceh. Kita masukkan ke sarung itu. Nah, jadi terbentuklah sarung dengan motif Aceh. Baiklah, selanjutnya bagaimana Anda bisa terpikiran untuk membuat nama brand tersebut atas nama Sarung Anak Nangkep? Kenapa tidak yang lain atau tidak menggunakan bahasa Aceh? Bagaimana tanggapan Anda? Kalau untuk nama brandnya ya, kita itu sengaja menggunakan bahasa Aceh biar lebih nampak kalau produk ini tuh dari Aceh. Dari nama itu sendiri udah menjelaskan lah, anak Nangkep, yang artinya anak negeri kan, anak negeri Aceh. Jadi awal mulanya itu ya kepikiran mendadak aja sih. Baik. Apalagi kan kita di daerah Aceh ya. Itulah. Baik, kalau soal kualitas dan proses produksi, apa yang membedakan Sarung Anak Nangkep dengan sarung yang lainnya? Untuk motif sendiri itu kan kita dengan budaya Aceh ya. Terus kita desainnya itu yang modern dengan masa kini lah, biar menyatu dengan anak-anak yang zaman sekarang. Terus dari bahan juga kita halus, kuat. Terus cocok lah untuk penggunaan jangka panjang. Terus produk ini tuh bukan hanya sekedar sarung untuk ibadah aja, jadi bisa untuk kegiatan adat atau kegiatan sehari-hari lah. Jadi nggak khusus untuk ibadah, itulah. Baik, siapa saja yang terlibat dalam tim inti manajemen bisnis sarung tersebut? Kalau dari tim pembentuk usaha ini ya, pertama itu ada ownernya, saya sendiri. Terus ada desainer untuk mendesain motif-motif Aceh, gitu, budaya-budaya Aceh untuk dimasukkan ke sarung tersebut. Terus ada tim produksi ya untuk memproduksi, untuk menjahitnya, pembuatan sarungnya lah. Terus yang terakhir itu pemasar. Untuk distributornya kita untuk masarkan ke daerah Aceh, utama itu daerah Aceh. Selanjutnya itu keluarnya gitu sampai ke luar Aceh lah. Baiklah, selanjutnya dari mana sumber pendapatan utama bisnis ini? Kalau pendapatan utamanya itu dari penjualan offline dan online ya, dari marketplace atau dari sosial media kita mempromosikannya ya. Selain itu kita juga menawarkan itu program seller dan building untuk acara-acara tertentu seperti maulid,
kayak kenduri, pernikahan, sampai souvenir perusahaan. Nah, jadi pendapatan kita itu berasal dari situ. Tapi kalau yang utama kalinya itu dari penjualan offline maupun online. Jadi kita itu memasarkan tuh bukan hanya di daerah Aceh, tapi kita sampai keluar daerah lah, sampai ke Jawa, sampai ke Kalimantan. Itu produknya kalau kita salurkan ke sana. Jadi bukan hanya rakyat Aceh aja yang merasakan dan menikmati kualitas dari produk ini. Orang luar juga pun merasakan lah nikmatnya. Baiklah, selanjutnya siapa target utama untuk target pasar sayur tersebut? Kalau untuk segmentasi pasarnya itu pria wanita lah ya pastinya kan. Itu dari kalangan anak-anak, remaja sampai orang dewasa. Kita tuh ada gitu. Terus untuk masyarakat Aceh lah tentunya kan, apa sampai di luar. Terus wisatawan lah yang datang ke daerah Aceh gitu kan. Itu kita kenalkan juga produknya, kita pasarkan ke pasar-pasar lokal gitu. Oh begitu, jadi cukup banyak ya segmen pasarnya. Banyak. Kalau untuk potensi pasarnya itu ada juga untuk Ramadan, Idul Fitri, untuk acara adat juga. Untuk kebutuhan sarung, kapan waktu-waktu yang meningkat permintaan pembeliannya? Kalau untuk penjualannya ya waktu meningkatnya itu saat acara-acara Islam lah. Tentunya ada apalagi di daerah Aceh ya kan. Kayak Idul Fitri, Idul Adha, Lebaran ya. Terus kayak kenduri, Maulid, acara Islam besar lainnya lah. Itu banyak konsumen yang menginginkan dan membeli produk kita. Baiklah, selanjutnya bagaimana strategi komunikasi yang digunakan untuk mempromosikan sarung tersebut? Untuk strategi komunikasinya itu kita dengan menonjolkan identitas Aceh ya. Dengan sarung anak nanggrong ini, setiap sarung itu bukan hanya kain, tapi simbol kebanggaan Aceh. Nah, kita memilih produk lokal yang nyaman, kuat dan penuh makna. Saatnya kita ini menunjukkan bahwa Aceh ini kualitasnya nggak kalah dari brand nasional lainnya lah. Begitulah. Baik, bagaimana proses pengembangan dan pemasaran untuk sarung tersebut? Kalau dari proses pembuatannya itu pertama kita riset budaya dulu ya. Jangan sampai nanti budaya luar pula yang kita buat. Kita kan pinginnya budaya Aceh kan, jadi kita riset dulu budayanya. Terus kita buat prototype, cocok apa enggaknya nanti kan, sebelum kita pasarkan lah ke luar-luar. Kita buat prototype. Nanti kalau semuanya udah clear, baru kita pasarkan ke pasar-pasar lokal atau ke luar-luar Aceh lah. Pemasaran sendiri itu khususnya online itu kita menggunakan marketplace kayak Shopee, Lazada atau marketplace lainnya lah. Terus kita juga masarkannya itu lewat Instagram, TikTok untuk menarik minat pelanggan, minat konsumen. Baik, cukup banyak tahapan untuk memasarkan dan meriset produk tersebut. Untuk harganya, berapa harga yang Anda berikan untuk sarung-sarung tersebut? Untuk kisaran harganya itu beda-beda ya, tergantung kualitas dari bahannya, kesusahan, kemewahan motifnya juga ya. Itu dari sekitaran 150 sampai setengah juta lah untuk buah produknya.
untuk segitu itu merupakan harga yang cukup terjangkau ya. Ya, Baik, bagaimana proses pengembangan dan pemasaran untuk sarung tersebut? kalau dari proses pembuatannya itu pertama kita riset budaya dulu ya. Jangan sampai nanti budaya luar pula yang kita buat. Kita kan pinginnya budaya Aceh ya, jadi kita riset dulu budayanya. Terus kita buat prototype, cocok apa enggaknya nanti kan. Sebelum kita pasarkan lah ke luar-luar, kita buat prototype. Nanti kalau semuanya udah clear, baru kita pasarkan ke pasar-pasar lokal atau ke luar-luar Aceh lah. Pemasaran sendiri itu khususnya online itu kita menggunakan marketplace kayak Shopee, Lazada atau marketplace lainnya lah. Terus kita juga masarkan itu lewat Instagram, TikTok untuk menarik minat pelanggan, minat konsumen maksudnya. Baik, cukup banyak ya tahapan untuk memasarkan dan Ya. meriset produk tersebut. Untuk semua bisnis yang sudah Anda lalui, bagaimana harapan Anda untuk bisnis Anda ke depannya? Kalau harapan ya, kami berharapnya Sarung Anak Nanggro ini semakin besar lah usahanya ya. Terus juga bisa membuka lapangan kerja khususnya untuk masyarakat Aceh, untuk memperkenalkan produk Aceh juga, budaya-budaya Aceh gitu. Baiklah, sekian untuk podcast kami hari ini bersama owner dari Sarung Anak Nanggro. Sekian podcast kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pendapat itu kayaknya kok kurang ke bawah nggak sih ya? Salah kan? Ini kok di marketnya saja aku bilang. Aku bingung. Ya Aceh gitu. Ya, kurang yuk.